Selamat pagi Bapak Ibu, selamat Natal. Saya ucapkan untuk Bapak Ibu semua, damai sejahtera Natal terus menuntun kita semua di dalam melewati masa pandemi. Bapak Ibu saudara sekalian, Natal selalu identik dengan kegembiraan. Natal itu identik dengan sukacita, kegembiraan, ucapan-ucapan yang penuh dengan berkat. Tetapi di tengah-tengah peristiwa Natal yang dicatat oleh Alkitab ada sebuah perkataan yang tidak mudah untuk didengar, untuk diselami dan dihidupi bahkan. Secara khusus bagi Maria. Kalau kita melihat di dalam peristiwa Natal ada banyak kata-kata yang menguatkan, suara malaikat yang berkata-kata kepada gembala, sebuah pengharapan, sebuah hal yang menguatkan perjalanan Maria dan Yusuf. Seperti ketika nyanyian malaikat di hadapan gembala yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Sebuah kalimat, sebuah perkataan yang menguatkan, meneguhkan. Tetapi Bapak Ibu, ada perkataan yang kemudian juga ada di dalam catatan Injil 8 hari setelah peristiwa kelahiran yang dicatat oleh Injil Lukas, yaitu perkataan Simeon. Perkataan Simeon menjadi perkataan yang sulit untuk dijalani oleh Maria. Kita akan belajar dari hal ini. Kita diajak untuk melihat Injil Lukas pasal 2 ayat 34-35. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Itu menjadi perkataan Simeon. Perkataan yang tidak mudah untuk diselami, perkataan yang tidak mudah untuk dipahami oleh Maria. Tetapi tidak ada sesuatu yang kemudian dikatakan oleh Maria menjadi respon langsung kepada perkataan Simeon. Tetapi mungkin kita tidak menemukan respon langsung perkataan Maria kepada Simeon, tetapi kita menemukan sebuah kesetiaan yang digambarkan dengan pertumbuhan Yesus yang luar biasa. Tentunya semua ini karena Maria dan Yusuf yang mau setia menjalani hari-harinya di dalam rencana karya Allah. Perikop ini ditutup dengan ayat 40 yang mengatakan tentang Yesus. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Artinya Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Yesus pastilah dialami oleh Maria dan menjadi bagian kesetiaan Maria di dalam menyertai masa pertumbuhan Yesus, masa kanak-kanak Yesus. Maria setia. Sekalipun Simeon mengatakan anak ini akan menjadi tanda perbantahan, anak ini akan menjadi tanda perbantahan yang berat bagimu, karena sebuah pedang akan menembus jiwamu. Sebuah pedang akan menembus jiwamu. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Maria tidak hanya menemani Yesus di palungan, tetapi Maria menemani Yesus sampai di bawah kaki salib, sampai kubur, dan sampai kehidupan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Itulah Maria. Maria menghidupi kesetiaannya kepada firman Tuhan, kesetiaannya ketika dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan," itu tidak dihidupi hanya sehari dua hari. Tetapi seumur hidupnya, Maria menghidupi kesetiaannya. Dan kita perlu belajar untuk menjadi orang yang setia. Kalau hari ini banyak orang memuji dan memuliakan Maria, di kalangan gereja Katolik Maria menjadi figur yang penting, yang dimuliakan dan dihormati. Tetapi saya percaya Maria tidak pernah berpikir tentang pengakuan dan penghargaan itu. Karena bukan itu yang terpenting. Karena yang terpenting adalah bagaimana kesetiaan itu dihidupi. Bagaimana kesetiaan Maria itu kita teladani. Seorang bernama Scott O'Grady mengatakan begini, yang paling penting bukanlah penghargaan atau pengakuan. Yang paling penting adalah kedalaman komitmen, kualitas kasih dan pelayanan kita, dan buah dari kesalehan kita. Hal-hal inilah yang bermakna dalam kehidupan. Itu yang menjadi perkataan seorang Scott O'Grady. Kita perlu belajar dari Maria untuk menjadi orang yang setia. Keberhasilan Maria adalah kesetiaannya. Demikian juga dengan keberhasilan kita mestinya dalam kesetiaan. Mother Teresa pernah ditanya oleh seorang pemuda. Mother Teresa ditanya oleh seorang pemuda dan pemuda itu mengatakan demikian. Untuk apa Anda melayani orang-orang miskin? Untuk apa Anda melayani orang-orang yang papah dalam kehidupan ini? Setiap hari orang-orang miskin itu ada dan tidak pernah habis. Lalu Teresa mengatakan, "Aku hidup bukan untuk berhasil, tetapi aku hidup untuk setia." Itulah Maria. Itulah juga yang menjadi panggilan Bapak, Ibu, dan saya ketika menyaksikan Natal dan menyaksikan hidup Maria sampai di bawah kayu salib, bukan hanya di palungan, tetapi sampai di salib, sampai di kubur Yesus, Maria menunjukkan kesetiaan. Teruslah setia. Tuhan memberkati. Amin.